Jujur aja deh, sifat tidak enakan yang selama ini kamu bangga-banggakan sebagai kebaikan itu sebenarnya adalah jalur cepat menuju kemiskinan dan kehilangan kontrol atas hidupmu. Ini adalah racun yang bekerja perlahan, menggerogoti semua sumber daya yang kamu miliki. Waktu, energi, dan uang. Faktanya, orang yang terlalu tidak enakan itu berpotensi besar jadi miskin. Kenapa? Karena mereka kehilangan kemampuan fundamental untuk melindungi aset paling berharga mereka. Setiap kali kamu bilang, iya, padahal hati kecilmu menolak, kamu bukan sedang berbuat baik, kamu sedang memberikan aset berhargamu secara cuma-cuma. Sifat ini muncul karena kita keliru, menganggap bahwa mengiyakan semua permintaan adalah kewajiban sosial yang baik. Padahal, ketika semua diiyakan, tanpa sadar kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Kamu belum cukup kenal dirimu sendiri untuk tahu di mana batasmu dan di mana orang lain tidak boleh melanggarnya. Saat kamu jadi pribadi yang selalu bilang, ya, kamu membuat dirimu rentan diinjak dan dimanfaatkan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sifatnya taker, si pengambil. Mereka ini secara sadar atau tidak sadar ingin mengambil waktu, energi, uang, bahkan masa depanmu. Dan coba tebak, siapa sasaran utama mereka? Tentu saja, kamu, si pribadi yang tidak enakan. Bahkan, kalaupun orang yang minta tolong itu bukan seorang taker, kebiasaanmu bilang, ya terus-menerus, tetap merusak hidupmu. Misalnya, kamu selalu mengiyakan ajakan teman buat main, padahal prioritasmu adalah menyelesaikan pekerjaan atau belajar. Akibatnya, fokusmu terpecah, prioritasmu terabaikan, dan akhirnya kamu tidak berkembang. Untuk maju dan berkembang, kamu harus belajar menetapkan batasan. Setiap orang harus tahu dengan jelas apa nilai dan prioritas utama dalam hidupnya. Kalau semua hal kamu anggap penting, itu artinya tidak ada satupun yang benar-benar penting. Mengetahui prioritas akan menciptakan sebuah filter hidup, saringan yang memilah mana yang harus kamu iakan karena sejalan dengan tujuanmu, dan mana yang harus kamu tolak karena akan menghambat. Ada hukum alam dalam hubungan manusia. Manusia itu cenderung ngelunjak. Ketika kamu terus-menerus memberi kebaikan tanpa batasan, bobot kebaikanmu justru semakin mengecil di mata mereka. Mereka akan terbiasa dan mulai menuntut. Ironisnya, kitalah yang mendidik orang lain untuk bersikap semena-mena. Karena kita terus memberi akses dan bilang ya pada setiap permintaan mereka. Menetapkan batasan itu bukan tindakan egois. Itu adalah cara menolong diri sendiri. Dan yang lebih penting, membuat hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih sehat. Batasan adalah penanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Kalau sebuah hubungan sudah terlanjur sangat tidak sehat, karena kebiasaanmu yang selalu mengalah. Terkadang solusi ekstrem, yaitu memutuskan hubungan, adalah satu-satunya jalan keluar. Justru, manusia yang paling patut kita kasihani adalah mereka yang dikelilingi oleh orang-orang tidak enakan. Orang ini tidak pernah dikoreksi, tidak pernah ditegur, sehingga pendapatnya selalu dianggap benar. Ia jadi berhenti berkembang dan tidak tahu bagaimana harus jadi lebih baik. Kebaikan yang tidak berani menegur adalah kekejaman yang terselubung. Kita perlu membedakan dua hal yang sering tertukar. Tidak enakan dan empati. Tidak enakan itu bersumber dari pikiran turun ke hati. Ini adalah pola pikir yang sudah jadi kebiasaan. Misalnya berpikir bahwa menolak akan merugikan orang lain, yang kemudian memengaruhi perasaan. Sebaliknya, empati itu bersumber dari hati, naik ke pikiran. Hati tergerak melihat kesulitan orang lain. Lalu pikiran mencari cara yang rasional untuk membantu. Keduanya sangat berbeda. Dan empati sejati selalu disertai kebijaksanaan. Penting sekali untuk belajar berkata ya dan tidak dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Bukan berdasarkan perasaan yang mudah berubah. Tentu, menetapkan batasan harus menghindari ekstrem lainnya, yaitu bodoh amat. Orang yang egois dan super self-centered.
yang hanya melihat dunia dari kacamata dirinya sendiri adalah bentuk ekstrim dari seorang taker. Kita harus mencari titik tengahnya. Hidup adalah perjalanan pendewasaan. Tujuannya adalah menemukan titik tengah yang realistis antara terlalu galak dan terlalu tidak enakan. Tidak masalah jika saat ini kamu merasa berada di salah satu ekstrem. Asalkan kamu sadar. Begitu sadar, kamu bisa perlahan-lahan melakukan penyesuaian hingga mencapai versi diri yang matang. Orang yang paling bermasalah bukanlah orang yang salah, melainkan manusia bebal yang bodoh tapi tidak tahu dirinya bodoh. Salah tapi tidak mau menerima kritik. Kalau kamu terbiasa tidak enakan dan merasa sulit untuk memulai, langkah pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah membaca buku The Subtle Art of Not Giving a F, CK, atau sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Belajar berkata tidak adalah langkah awal menuju kebebasan sejati dan perlindungan terhadap kekayaanmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.